Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami dan mempelajari bahasa Arab ini. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang contoh dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, di sini ada 3 contoh untuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang didahului oleh isim. Contohnya di sini apa? Buku milik Muhammad. Kalau kita ingin menerjemahkan suatu kata dalam bahasa Indonesia, buku milik Muhammad, itu menjadi Al-Kitabu li Muhammadin. Milik itu di sini menggunakan li atau huruf lam. Al-Kitabu, buku itu, maksudnya ini ada itu, milik Muhammad. Al-Kitabu li Muhammadin. Atau bisa juga kita gunakan Kitabu Muhammadin. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di sini ada alif lam, di sini tidak ada alif, di sini ada lam, di sini tidak ada huruf lam. Lam itu huruful jar. Nah, sedangkan yang kedua, kita lihat pada awal katanya. Al-Kitabu. Di sini hanya menggunakan kitabu, tidak ada alif lam. Alif lamnya tidak ada. Yang kedua, biasanya kalau hukum asalnya ketika tidak mempunyai alif lam di depan, bila tidak ada alif lam di sini, maka huruf akhirnya itu harus tanwin. Namun di sini tidak tanwin. Nah, ini berfungsi untuk namanya adalah mudhof ilaih. Nah, apa itu? Yaitu suatu kata yang menunjukkan kepemilikan. Nah, suatu kata menunjukkan kepemilikan kayak gini ya, buku milik Muhammad. Buku milik Muhammad. Untuk mempermudah, tidak menggunakan huruf jar, maka digunakan mudhof ilaih. Menggabungkan dua kata menjadi kepemilikan. Al-Kitabu Muhammadin. Dengan cara apa? Yang pertama, hilangkan huruf lamnya. Yang kedua, yang huruf akhir dari kata pertama tidak ditanwin menjadi bu di sini. Yang ketiga, huruf akhir dari kata yang kedua harus kasroh menjadi Kitabu Muhammadin. Nah, itu secara singkat mudhof ilaih. Nanti kita akan mempelajari syarat-syarat lagi pembentukan mudhof ilaih di pertemuan berikutnya. Yang kedua itu adalah contohnya adalah rumah itu bagus. Nah, rumah apa? Al-baitu. Al-baitu. Rumah itu al-baitu. Nah, kalau cuma rumah menjadi baitun. Kalau dia ada itu, udah pasti itu menggunakan alif lam. Rumah itu bagus. Jamilatun. Jamilah itu cantik atau bagus. Contoh yang ketiga adalah pemuda itu kaya. Pemuda apa? Ar-rajulu. Kaya ghaniyun. Pemuda itu menggunakan alif lam. Ar-rajulu ghaniyun. Nah, semoga dapat dipahami. Yang kedua adalah jumlatu fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah di sini ada 3 contoh juga. Yang pertama adalah Muhammad sedang menulis. Ketika jumlah fi'liyah berarti kata depannya atau kata yang mendahulunya itu adalah kata kerja atau kata fi'il. Nah, kata kerja di sini Muhammad sedang menulis apa? Sedang menulis. Sedang menulis apa? Ya, tubuh.
Muhammad, Muhammadun. Nah, sehingga untuk membuat jumlatul fi'liyah, dahulukan terlebih dahulu kata kerjanya yaitu yaktubu, setelah itu baru subjeknya Muhammadun. Misalnya kalau ingin dirubah menjadi jumlatul ismiyah, gimana? Ya, berarti subjeknya dulu, Muhammad dulu, baru yaktubunya di belakang. Yaktubu. Kurang satu ya. Yaktubu. Nah, Muhammadun yaktubu. Nah, ini kalau Muhammadun yaktubu berarti dia jumlatul ismiyah. Tapi kalau dia didahului oleh kata kerja yaktubu berarti dia jumlatul fi'liyah. Nah, yang kedua adalah Muhammad telah menulis. Muhammad, Muhammadun. Yaktub telah menulis, kataba. Kataba telah menulis. Nah, ketika ingin membuat jumlah fi'liyah, maka didahului terlebih dahulu kata kerjanya. Kata kerjanya yang didahului apa? Kataba. Baru Muhammadnya setelah kataba. Namun kalau kita ingin mengubahnya menjadi jumlah ismiyah, maka dahulukan terlebih dahulu Muhammadnya, lalu yang belakangnya kataba. Nah, Muhammad sedang menulis. Artinya sama. Artinya sama, Muhammad sedang menulis, namun posisi dari isim atau fiilnya yang berbeda. Dan yang terakhir adalah Muhammad sedang keluar rumah. Muhammad apa? Ini Muhammad. Sedang keluar apa? Sedang keluar adalah yazhabu. Yazhabu. Rumah apa? Al-baitu. Al-baitu. Di sini al-baita. Nanti kita pelajari kenapa dia berubah menjadi al-baita. Nah, kalau kita ingin membuat jumlah fi'liyah, jumlah fi'il, maka dahulukan terlebih dahulu fi'ilnya atau kata kerjanya itu sedang keluar. Jadi yadhabu. Lalu subjeknya Muhammadun, objeknya rumah al-baita. Jadi objek itu nanti akan berubah menjadi fathah nantinya. Lalu bagaimana kalau ingin menjadikan jumlah itu ismiyah? Maka yadhabanya itu di tengah-tengah antara Muhammad dan baita. Jadi ini. Jadi Muhammadun yadhabu itu Muhammadun yadhabu al-baita. Jadi Muhammadun yadhabu al-baita itu adalah jumlatul ismiyah. Namun kalau kita ingin membentuknya menjadi jumlatul fi'liyah menjadi yadhabu Muhammadul baita. Muhammadul baita. Nah, demikian untuk beberapa contoh dari jumlatul ismiyah dan jumlatul fi'liyah. Semoga dapat dipahami. Kita akan lanjutkan lagi pada sesi pertemuan selanjutnya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komen video di bawah ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.